ada baiknya tuh lebih baik banyak mendengar daripada orang berbicara kau berbicara, maka tidak akan pernah masuk apapun ke dalam benakmu. Nah, saya bicara, saya katakan lebih mudah menyesatkan orang-orang dengan kebohongan daripada menyadarkan orang-orang dengan kebenaran, karena tidak semua orang peduli dengan apa. Jangan dipotong dulu, belum selesai poinnya di sini. Nah, karena tidak semua orang itu benar-benar peduli dengan mana benar, mana salah. Ada orang yang peduli bahwa yang penting, kalau di dalam ranah kebenaran universal yang konteksnya itu bukan subjektif tapi objektif, tidak bisa kita katakan menurut kita kebenaran, bukan menurut kita, tapi menurut literatur yang ada. Dan literatur ini pun bukan sembarangan literatur. Kalau kau menemukan di dalam tong sampah ada tulisan akulah Tuhan lalu kau imani, bukan. Maka jelas epistemologisnya dulu. Nah, jadi kita di sini berdialog itu untuk membuktikan kebenaran menurut kita sehingga dia menjadi kebenaran menurut semua orang. Paham ya? Ketika kita berdiskusi ini, kita sedang membuktikan kebenaran yang tadinya menurut kita, kemudian menjadi kebenaran menurut seluruh orang. Makanya ketika kita diskusi itu ada konfirmasi dari kami umat Islam. Contoh seperti apa? Kami bertanya kepada kalian, menurut King ini kebenaran apa? Setidaknya menurut kita berdua aja dulu. Kalau kita berdiskusi berdua, maka yang paling tepat itu kebenaran itu kita sepakati dulu berdua. Apa definisinya? Maka nanti baru kita masukkan. Nah, bagus. Jadi kalau kita bicara tentang definisi kebenaran, kamu silakan utarakan perspektifmu seperti apa. Dan dari mana kamu tahu tentang kebenaran menurut perspektifmu itu? Kalau saya akan menggunakan perspektif kebenaran menurut metodologinya diambil sudah, kesimpulannya sudah diambil menggunakan metodologi. Contoh, teori kebenaran yang ada di ruang publik yang diajarkan di dunia akademis. Silakan kalian cross check. Teori kebenaran salah satunya adalah kebenaran itu harus terkorespondensi relevan dengan fakta-fakta di lapangan. Yang kedua itu berkesesuaian atau coherence. Kalau kita bicara ajaran agama, maka harus pragmatis, harus bermanfaat, ada gunanya, kecuali mau diakui bahwa agama kalian tidak berguna. Nah, kemudian dan bukan pragmatis ya. Ada lagi namanya teori. Kegunaannya kan manfaatnya kan contoh ya, kalau manfaatnya kan kita tidak bisa masuk ke ranah sana dulu. Jangan ke sana dulu. Saya kan sedang menyebutkan. Makanya kamu jangan tanggapi yang nggak perlu kamu tanggapi. Tanggapan itu adalah ketika saya salah kamu luruskan, bukan malah kamu bantuin saya untuk menjelaskan penjelasan saya yang sudah saya jelaskan. Kamu ngerti nggak dialog itu? Dialog itu ketika orang menyebutkan. Makanya kalau paham santai dulu bro. Kalau kamu misalkannya mendengarkan penjelasan seseorang, maka kamu berdialog ketika mempertanyakan argumentasi orang secara epistemologis atau membantah argumentasi orang yang kamu bisa buktikan itu salah. Itu yang namanya diskusi. Tapi kalau orang ngomong apa, kamu ngomong kemana, itu nggak nyambung namanya. Itu asumsi, nggak jelas. Jadi kalau kamu diskusi, saya bilang nih, parameter kebenaran itu ada di antaranya. Saya bukan bicara dari diri saya sendiri. Saya menggunakan data-data ilmiah. Satu, korespondensi, kebenaran secara korespondensi, kebenaran koherensi, kebenaran pragmatis, kebenaran performatif, kebenaran konsensus, ada itu semua. Mau masuk yang mana? Kalau kebenaran performa, kebenaran itu disandarkan kepada orang yang ahli. Contoh, kamu ketika mendengarkan ingin berobat itu, misalnya kamu mendengarkan informasi tentang cara mengobati kutil. Tapi yang ngomong tambal ban, bisa nggak dipercaya kira-kira? Belum tentu bisa dipercaya, karena dia bukan capable. Tapi kalau kita bicara cara mengobati kutil dari dokter kulit, itu bisa dipercaya. Dan itu pun masih harus diuji lagi loh, karena yang namanya manusia pasti ada kesalahannya. Ini cara diskusi yang baik. Nah kemudian, kalau kita bicara tentang agama, semua informasi tentang agama, tidak mungkin kamu dapatkan dari Tuhan langsung, kecuali kamu nabi. Pahami itu. Jadi ketika kalian berbicara tentang agama, hal yang paling utama yang akan kami tuntut adalah dalil. Dalil itu merujuk kepada beberapa sumber. Sumber primer itu adalah kitab suci. Sumber tersier itu adalah pandangan para skolar atau para ulama. Sumber kedua.
Kemudian baru sumber tersier, itu kumpulan-kumpulan seperti itu ada. Sumber primer, sekunder, tersier, itu masuk dalam dunia akademis. Supaya apa yang kita sampaikan itu betul-betul mengikuti kaidah yang benar. Kalau tidak ada kaidah-kaidah, maka orang gila pun berbicara itu dianggap benar nanti. Mana ada orang gila ngaku gila. Nah, jadi kalian umat Islam, umat Kristen, tolonglah kalau kalian berbicara itu gunakanlah literasi yang memang kalian imani sebagai sumber pengetahuan kalian tentang Tuhan. Karena kalau apa yang kalian omongkan itu tidak ada sumbernya, tidak ada informasinya dalam Bible, berarti kalian ada beberapa konsekuensi nih. Satu, kalian yang Tuhan. Kedua, emang kalian pernah ketemu Tuhan. Ketiga, ngarang. Ya, dalam iman Kristen kan, orang Kristen kan yakin kalau Tuhan itu pernah datang ke dunia dalam bentuk manusia, Yesus Kristus itu. Dari mana kamu tahu itu? Dari Bible lah. Mana di Bible kalau Tuhan pernah menjelma jadi manusia? Story-nya terlalu banyak. Bukan story, itu epistemologi. Saya bukan orang bodoh yang ketika orang berbicara lalu tidak bisa membuktikan lalu saya benarkan. Saya orang yang punya hak terhadap diri saya untuk tidak mau dibodoh-bodohi. Kalau saya adalah orang yang cerdas, maka saya mampu menjawab pertanyaan dengan pikiran, dengan apa yang saya kaji, pelajari, itu namanya cerdas. Menyelesaikan permasalahan dengan pemikiran kita, itu namanya cerdas. Contoh, kita punya masalah nih, perekonomian Indonesia bagaimana nih? Saya carikan informasi, saya carikan cara menyelesaikan permasalahan ekonomi dengan pikiran saya, itu saya cerdas. Akal, apa itu akal? Kemampuanmu berpikir yang datang dari daya otakmu itu. Kalau otakmu sehat, akalmu sehat. Kalau otak sudah ada masalah, biasanya agak bermasalah di akal. Makanya di Islam itu orang yang berakal itu. Sorry saya potong ya Kak Uni, soalnya saya jam 4 kerja ya, ini udah setengah 4 ya. Kapan live lagi dengan Abang Edis, Kak Uni? Tiap hari. Siapa? Edis. Lagi ya Edis TV. Gini, lagi brother, kalau kalian ingin saya menghantam mulut Edis, kalian yang fasilitasi saya, bukan saya yang harus cari Edis. Memang siapa Edis? Penting. Oh gitu. Ya dong, masa guru yang mendatangi murid? Yang harus mendatangi guru itu murid. Tidak ada sejarah dalam Islam itu guru mendatangi murid. Edis yang harus belajar ke saya, bukan saya belajar kepada Edis. Kalau saya mau belajar, mending saya ngomong sama Pak Pendeta Budi Asali, lebih jelas pendeta dia. Oke. Jadi kita tentang belajar Islam, ngapain saya ke Edis? Edis ngaku-ngaku aja kok. Banyak ulama saya yang memang secara keilmuan kapabel. Yang perlu mendatangi saya itu Edis. Bentar dulu bro. Kalau Anda pengen saya menghadapi Edis, Anda yang fasilitasi. Bukan saya yang Anda suruh, seolah-olah saya ini harus ikut Anda yang bukan siapa-siapa saya. Anda bilang sama Edis, tolong Edis, mohon dengan sangat Edis, terimalah Uni Rifa kalau naik komalmu Edis, dan jangan turunkan dia kalau bertanya. Memohon sama Edis. Kalau ada sana jangan di sini nggak ada Edis, sana aja kamu ketemu Edis dulu, nanti kamu datang ke sini lagi. Uni, Edis sudah mengatakan 30 menit Uni tidak akan diturunkan. Saya akan naik ke sana. Wallah saya akan naik. Orang saya aja kemarin pernah naik ke tempat dia, belum apa-apa udah diturunin. Jadi tolong kalian Kristen, kalau ingin saya menelanjangi muka Tuhan kalian Kristus Edis Takjil, kalian bilang sama dia, jangan takut sama saya baik kok orangnya. Manis lagi saya ini. Lari cepat. Nggak lari guys ya. Kalau kalian ingin saya menunjukkan siapa dari Muslim pun kita terima. Apa, brother? Kamu ngomong kebenaran, kamu tahu nggak definisi kebenaran? Ada lari di sini. Kamu dari tadi bicara kebenaran, kamu ngerti nggak definisi kebenaran? Ketika jadi Google Mbak, saya mau makan dulu. Oke, sorry. Ketik aja di Google. Yang ngomong ternyata nggak tahu. Berarti apa yang keluar dari mulut kalian tuh persis seperti Edis Takjil. Nggak ada ilmunya. Hanya klaim bombastis bahwa saya tahu. Tapi mana yang kau tahu? Iya, cari aja sendiri. Apa itu kayak gitu? Kalian itu memang udah rusak. Orang Kristen yang naik ke komal-komal Islam itu mempertontonkan pertama NPD-nya, Narcissistic Personality Disorder. Apa maksudnya? Ketika kalian itu tidak ada ilmu, kalian ingin berbicara dan ingin dilihat karena kalian lihat view-nya banyak. Berharapnya mungkin kalian dianggap hebat, padahal kalian tidak punya kemampuan. Yang kedua, minim literasi. Berbicara itu tidak pernah menunjukkan data. Yang ketiga, hebat sama Anda dan yang lain, nggak penting. Ngomong apa sih? Kalau nggak penting ngapain kau kesini? Justru kalau komal kami ini penting, kau naik ke sini saking pentingnya kami buatmu. Gini loh ya, jadi laki-laki itu jangan munafik. Ketika Anda bilang kami tidak penting dari tadi, kau pengen bicara terus di komal kami.
pikiran ini. Ini bukti sepenting itukah kami bagimu? Bagi kami kalian nggak penting. Buktinya kami di posko kami berada. Kami tunggu kalian bertanya. Kami yang kasih informasi buat kalian. Kami kasih kalian ilmu. Ya, itu artinya kalian nggak penting bagi kami. Kami nggak butuh tahu tentang Kristen. Kami mau kalian yang bertanya. Ini bagi kami itu konsisten. Mulut kami ini kalau bicara sesuai dengan perbuatan. Tidak penting bagi kami kalian. Kami tidak datang ke tempat kalian. Karena nggak penting kalian. Bukti kalau kau berbohong, kau bilang kami nggak penting, kau nongkrong di sini udah hampir berapa jam? Hantu belau, munafik, bilang nggak penting tapi di sini. Kalau nggak penting kau ngapain di sini? Itu namanya orang kayak nggak cintaku sama kau. Kau jemput-jemput juga orang, kan bikin malu kayak gitu. Secara psikologis kalian tuh udah kena, mental kalian tuh udah kena tahu. Kalian itu sudah terlihat terganggu secara kepribadian. Pribadi kalian tuh nggak bagus. Masuk ke komat Islam, suruh-suruh orang Islam. Nggak tahu diri, dikasih tempat untuk bertanya, malah menceritakan dan menyatakan sesuatu yang nggak kalian ketahui. NPD, kalian gitu loh. Kami bicara ini bukan merasa paling benar, tapi kami benar. Kalau merasa benar tuh cuma perasaan doang. Merasa masuk surga kan cuma perasaan doang. Sorry, dalam kaidah benar dan salah nggak ada perasaan. Tidak ada melibatkan perasaan. Kalian yang mengatakan kalian merasa masuk surga, itu pakai perasaan. Perasaanmu itu. Benar katakan benar, salah katakan salah. Ini giliran ditanya dalil, ngomongnya entah kemana-mana. Ya, jadi kalian gini loh. Kalau kalian tidak mampu menjawab, cukup kalian bertanya saja kepada kami. Biar kami yang belajar untuk kalian. Kami coba carikan kata-kata yang mudah dipahami oleh kognitif kalian yang rendah itu. Kami gunakan bahasa-bahasa kampung yang mungkin saja bisa memacu akal kalian berfungsi. Monggo naik ke Komal. Mau dengan model santai, ayo. Model yang agak sedikit keras, ayo. Mau lawak-lawahan, ayo. Kami bisa menyesuaikan posisi dan menyesuaikan getaran-getaran yang ada, kan? Ayo, naik ke atas kalau mau bertanya. Ini giliran bertanya aja harus diluruskan pertanyaannya. Pertanyaannya. Silakan pertanyaannya. Saya lagi butuh ditanya ini, lagi nggak butuh bertanya saya. Ya, ini Zon, silakan Zon. Kalau seandainya nggak bisa naik, jangan paksa naik dulu. Oke, selamat siang. Selamat siang Zon. Muslim dan saya Muslim. mau nyambung lagi. Saya Katolik, Kristen Katolik. Oke. Ya, ada apa gerangan ke atas? Saya ingin melanjutkan lagi itu kata Babel 03 tadi. Itu tentang Lukas ayat 3:23 itu tuh. Iqbal mau lanjut ini ada yang mau melanjutkan materi sama Iqbal nih. Ya, kenapa Bang Zon? Gak apa-apa, Samuni sama ini. Itu Lukas menyangkut berapa? dengan Lukas, Injil Lukas ayat 3-23 itu tuh. Lukas pasal 3 nomor 23. Buka kamera Pak Zon, buka kamera Pak. Kalau mau berdebat sama saya buka kamera Anda, buka kamera. Saya ini lagi di tempat kerja lah. Gak apa-apa Pak, gak apa-apa lah, santai-santai kita. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Apa yang mau ditanggapi di sini, Pak? Ya, itu berbicara tentang apa, Pak? Oh, nanya, kirain menanggapi. Ya. Oh. Saya menanggapi dulu, saya ingin tanya kembali dulu. Oh, gitu. Uni masuk, Dek. Ya. Masuk nggak apa-apa. Setahu saya, kalau kita bicara tentang tekstual dan kontekstual, itu berbicara tentang pandangan orang tentang silsilah Yesus, bahwa dia ternyata anak kandung Yusuf. Tara, saya mau ingin tanya kata Bible tadi tuh. Oke, lanjut Iqbal. Itu berbicara tentang apa? Injil Lukas berbicara tentang apa dulu? Ya, kalau ayat bikin itu emat-emat ketawa, iya Bang Zon, bukan ya. diskusi. Ya, sabar saudara, sabar. Ayat itu membuktikan bahwa apa yang dituliskan Lukas itu bukan wahyu yang datangnya dari Tuhan. Ayat itu membuktikan bahwa apa yang dituliskan Lukas itu bukan firman Tuhan. Tetapi yang dituliskan oleh Lukas itu adalah firman manusia dan wahyu manusia. Poinnya adalah menurut anggapan orang. Nah, itu. Lanjut, silakan Pak. Oke, saya tanggap ya. Itu silakan. berbicara tentang silsilahnya Yesus Kristus. Betul. Nah, berbicara tentang silsilah Yesus Kristus, itu Injil Lukas itu menceritakan kembali
kepada orang yang belum memahami, yang belum tahu Tahu dari mana tentang Lukas? silsilahnya Yesus Kristus. Nah, Lukas tahu dari mana? loh, Lukas kan itu muridnya Yesus. Ya, tahu dari mana dia? Ah, yang berbicara itu dari Matius dulu. Matius berbicara tentang silsilah. Pak, Bapak lagi bahas Lukas, Pak, sama si Iqbal. Kok Bapak bawa Iya, Matius? sebelum kita ke Lukas kan Matius sudah menjelaskan di ayat 1 berapa itu tuh? Nggak ada Sudah kaitannya, menjelaskan Pak. Tak Di ada Lukas kaitan, pasal saudara. 323 itu beda. Anda Iya, membahas dengan kan itu Iqbal ini Lukas 323. Matius 11 itu beda lagi, Pak. Itu sisilahnya yang Bapak ini kirain Bapak mau menanggapi Iqbal dengan Itu baik dan kan benar berbicara, tadi. dengar. Itu anggapan orang itu berbicara Yusuf anaknya Eli. Dengan Iqbal aja biar enak tuh. Monggo Eli deh, itu lanjut anaknya deh. Matan, bukan seperti itu. Kalau tanggapan abang ini seperti itu sudah salah besar, tidak sesuai dengan pemahaman kami orang Pak, Kristen. Anda Halo, ngerti halo. nggak yang disampaikan Iqbal tadi? Halo, ya. Saya Lanjut deh, Ya, lanjut. Pak Zon, apa, pahami. Pak Zon? Ada apa, Itu saudara? kan Ada menurut apa? tanggapan orang. Anda kenapa, saudara? Anda Hah? Bukan, saya ingin hanya itu ingin memahami saya seperti itu. Ya, cool. Pemahaman saya karena pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan orang kepada Lukas, maka Lukas menjelaskan lagi tentang hal itu silsilahnya Yesus. Seperti Saya itu. tak tanya itu, yang saya bahas tadi sama Tadi orang kan sebelumnya abang, sebelum sebentar. Anda. Tada abang, sebentar. Abang tadi menjelaskan anggapan orang. Betul. Nah, anggapan orang itu tanggapan orang. Nah, tanggapan orang itu yang belum mengetahui dan memahami sisilahnya Yesus Kristus. Lalu dia tahu dari Loh, Kembali ke laptop, Pak. Kembali ke laptop. kembali ke laptop, cool. Ini cool. Jelasin. sudahlah, tada. Ini pemahaman. Tidak, Apa tidak. sebenarnya. Sebentar, jadi begini. Nah, Yang saya bahas sebelumnya adalah saya membahas tentang definisi kitab suci, ya kan? Kitab Terus. suci menurut kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar artinya adalah wahyu Tuhan yang dituliskan. Wahyu Tuhan yang dibukukan. Maaf, sahabat. Saya Yoni. mendengar menonton tadi dengan King siapa itu tuh abang berbicara anggapan orang yang saya Iya, sebentar, belum selesai. Belum. Tabak, bukan. Jangan dibahas yang lain. Saya mau anggapan orang itu seperti apa? Apa sih, Kul? Adakah orang lain bertanya? Apakah ini macam mana? Saya pun tak tahu lah. Coba Sebentar, abang kita jelaskan kembali ke anggapan laptop orang dulu. Seperti apa? Yoni, Iya, apa nih? bentar Bukan, Iqbal. kalau- Pak, Yoni. Bapak izin Pak. Bapak kesini ini mau memberi penjelasan kepada Iqbal atau ingin mendapat penjelasan Bukan. dari Iqbal? Bukan, saya bukan memberi penjelasan, saya mau tanggapi apa yang Oh. dikatakan Iqbal tadi. Anggapan orang itu seperti apa? Makanya saya mau sampaikan Iqbal itu anggapan orang seperti inilah. Bapak ngerti Pemahaman nggak Injil Lukas. Pak, Bapak duduk dulu Pak. Bapak duduk, coba biar enak Pak. Iya, Kalau Bapak Pak, jalan Pak. gitu kita cuma lihat lubang hidung Pak, nggak enak. Oke, sebentar. Nih, sebelum Bapak lanjut dengan Iqbal, Bapak mengerti tidak? Iqbal ini mengatakan ciri-ciri kitab suci. Waduh, rempong kali kan. Terus lanjut. Wah, nggak nyaman kali pakai gini, pakai dikacangin kita Pak. Lanjut. Nah, Saya dengar, Bapak dengerin saya dulu. pakai ini. Enggak, berkali-kali Ini iya, saya tapi pakai takut. saya dengar pakai Iya, ini. terkadang kalian udah dengar aja. Kadang kalian mendengarkan aja kalian nggak paham. Si Iya, Iqbal berkat lanjut, saya mengat. dengar ini. Nah, itu buktinya Bapak nggak ngerti itu kita ngomong. Apa tuh, Kul? Bukan kamu cerita sampaikan sudah. Saya dengar. lagi menjelaskan biar Bapak tuh ngerti Iqbal tuh ngomong apa dari tadi. Saya dengar. Iqbal itu sedang menunjukkan kepada kalian umat Kristen bahwa kitab kalian tidak pantas dikatakan suci. Kenapa? Karena kitab kalian itu menyalahi kaidah kitab suci. Kaidah kitab suci yang pertama adalah haruslah perkataan Tuhan, bukan perkataan orang. Nah, ternyata di kitab kalian ada anggapan orang yang bukan perkataan Tuhan. Anda pakai headset tapi ketawa ketika dijelasin. Kembali ke Kecuali laptop. kalau kecuali kok ketawanya ganteng nggak apa-apa. Aku juga Balik seneng ke nengoknya. laptop.
Tapi ketawanya bikin aku nggak nyenyak tidur gimana ini? Uni mau sholat nggak jadi sampai. Mau sholat aku, gara-gara dia naik tiba-tiba ngajak kita naik mobil dia. Kita ngomong sama dia lagi muter-muter kaset dia kan. Nyebelin Pak, muka Bapak tuh nyebelin. Muka Bapak nyebelin. Lucu juga. Tapi lucu Bapak ini. Arwana ini. Ayo, anak ayo. Kajon. Udah sholat dulu lah aku. Sholat deh. Berdosa. Ikan. Nanti kalau ikut kami yang Uni berdosa jangan. Dosa aku gara-gara kalian tuh. Biar aku sama Jimen aja. Dosa udah. Cool. Cool. Nggak fokus dia. Kau naik marah-marah sama aku bingung, weh. Kau mau Tanggung jawab Bang Iqbal. Lukas ayat 3. Pak. Buka mute. Nggak dengar Bapak. Buka mikrofonnya, Pak. Buka mikrofon. Jangan ke jurang. Oke. Bapak kenapa? Bapak tidak terimanya di bagian mana? Bukan yang saya tidak terima tadi abang sampaikan dengan abang Kinki itu anggapan orang, anggapan itu anggapan Tuhan atau anggapan manusia biasa? Anggapan manusia biasa? Anggapan manusia biasa kalau menurut saya, pemahaman saya, orang-orang lain yang belum memahami dan belum mengetahui silsilahnya Yesus Kristus. Lalu kenapa dia di situ? Kalau dia tidak paham, kenapa dia memberikan keterangan sehingga itu dituliskan oleh Lukas? Lukas, abang, Lukas itu menjelaskan kepada orang itu yang anggapan Yesus itu silsilah Yesus tak ada benar. Tak nyambung itu, tak nyambung. Nyambung macam mana? Lukas menceritakan kepada orang itu. Lukas itu menceritakan. Lukas itu menceritakan, Lukas kan ada murid Yesus. Lukas kan saksi mata murid Yesus. Nah, Lukas menceritakan kepada orang itu yang tidak Pak, Lukas itu bukan saksi mata. Lukas itu bukan saksi mata. Lukas itu bukan murid Yesus. Lukas bukan murid Yesus. Lukas apa? Lukas yang mana bukan murid Yesus? Itu Lukas dokter. Artinya Lukas dari Hong Kong yang bukan murid Yesus. Kasihan Pak John ini, kasihan. Bukan kasihan, apa sih? Kasihan apa? Pemahaman kami seperti ini. Pemahaman ikut seperti apa? Tidak bisa seperti itulah. Pak John. Lanjut, Abang, sampaikan saja. Oke. Pak John, yang Bapak ketahui, saya posisi kerja, saya mesti melanjutkan kerja saya. Iya, dengerin dulu. Nah, dari 12 murid Yesus yang disebutkan oleh Yesus, ada nggak nama Lukas? Woi, gue ngomong sama kamu, woi, hantu. Mana? Tuh saudara-saudara. Tadi kau katakan ini ya. Tadi kau katakan kalau Lukas itu murid Yesus. Nah, di dalam 12 murid Yesus itu ada tidak nama Lukas? Kol. Dikacangi juga. Kacau Arwan. Pacing. Kau ngomong lanjut, orang ngomong tak kau dengar. Buka mute-mu. Jangan merokok, Pak. Nampak nanti di pelanggaran kita. Buka mute dulu. Nggak masalah, bilang nggak apa-apa merokok. Nggak apa-apa, biar aja, nggak apa-apa. Ya, buka mute dulu. Mute. Dibuka mute. Mic dibuka mic. Kau termute itu. Nah, sudah. Ya, lanjut silakan. Abang tadi kan jangan merokok. Abang juga merokok, saya juga merokok lah. Ya, enggak apa-apa. Saya temani. Ya. Tadi misalnya saya kan temani abang. Abang udah lanjut. Kau tinggal di mana, Bang John? Bang John tinggal di mana, Bang John? Saya di Malaysia ini sambil kerja.
Apa tak kelihatan? Ini Ya sudah, tak apa-apa, tak usah ditunjukkan, tak usah ditunjukkan, tak apa-apa. Saya kerja, saya posisi kerja ya. Ya. Ya sudah. Ya sudah. Oke. Oke, kembali. Lanjut. Kedatangan artis kita ini, teman-teman. Lanjut sudah. Kedatangan artis kita ini. lanjut saja tapi dia pergi. Pak John Arwana namanya nih. Lanjut saja tapi dia menghilang. John, kacau kau. Lanjut. Apa lanjut? Kau nggak dengarkan kami kok. Oh ya, oke. Saya mesti melihat kerja juga, mah. Oke. Gini, tadi Pak John bilang kalau Lukas itu murid Yesus, betul? Betul tidak? Betul. Nah, di dalam 12 murid Yesus itu ada tidak nama Lukas? Ada. Di mana sembarangan? Mana? Gak ada, cowok. Kok sembarangan? Tak ada nama Lukas. Kamu bilang tak ada? Iya tak ada, kenapa kau bilang ada, kau ngarang lagi? Aduh. Kacau kau, John. Ya, iya. Gak ada, John. Gak ada. Kalau tidak ada, coba abang tunjukkan data supaya saya tahu. Kalau tidak ada, silakan jangan Aki saya Jimen. cuma percaya ngarang saja abang. Seperti Silakan itu. Aki. Ya, ini ditunjukkan sama temanku nih. Kau lihat ya, kau simak. Sembarang kau, John. Gak ada itu Lukas murid Yesus. Lanjut. Ya. Ya. Ini Pak, dengarkan baik-baik ya Pak. Ini Pak John, sebentar. Pak John, tuh. Matius 10 ayat 1, coba. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus, ya. Dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes, ya, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius, ya, pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tedeus, ya, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Mana Lukas? Tak ada Lukas itu. Sabar baru kau kabur, kuculuk kau, John. Aduh. Tak ada Lukas. Kau mengarang aja kau.